pada tempat yang pertama saya memberikan support dan apresiasi kepada Bapak Kepala Desa bersama dengan para anggota Dewan karena lebih memilih pelaksanaan reses ini langsung di tengah masyarakat, sehingga apa yang menjadi pikiran masyarakat, keinginan mereka didengar langsung oleh para anggota Dewan. Dan konempora kita kecipu Allah baru juga miora elok singkat ke isinya apa maksudnya ya, kadang-kala bahasa yang kita mau sampaikan itu agak susah ini. Selanjutnya bagi kita yang masyarakat yang hadir ya, mungkin karena cuaca ini sehingga banyak yang tidak hadir malam hari ini. Saya juga selaku tokoh masyarakat mohon maaf karena memang mungkin karena kondisi sehingga banyak yang tidak hadir pada malam hari ini. Akhir kata saya hanya mau mengatakan bahwa Bapak dan Ibu anggota Dewan ini camanu rongket lila pertama apa ibu cabutu di kabupaten orang yang provinsi aku yang Jakarta landing omete nganci rongket omete mangatata rongket kita tinggal hanya mendengar dan melihat saja seperti itu. Karena itu Maida Kerang Soho langsung mau menawarkan diri mereka sebagai Haji Rongket, dan yang kita percayakan bagi mereka supaya apa yang kita harapkan ini bisa tercapai. Karena itu saya mengajak kita semua apa kata sama ngalin lagi kita ora sore Kerang Soho. Kemudian pada akhirnya juga kita harus tahu bahwa kalau mereka mendukung kita, kita pun juga sebagai warga masyarakat harus mendukung mereka, terutama dalam pelaksanaan tugas mereka. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Baik, terima kasih kepada Bapak Maksimus Badur yang telah menyampaikan sambutan atas nama tokoh masyarakat. Kita menanggapi acara yang berikut, yaitu sambutan anggota DPRD sekaligus pembahasan materi. Waktu dan kesempatan kami berikan. Baik, terima kasih kesempatan memberikan oleh penata acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Reden vale barang usaha piala. Wah, tavali gen mo ko. Ya kata. Baik. Mas. Yang saya hormati orang tua kita, sesepuh kita, Bapak Kepala Desa Golopongkor, Bapak Sekretaris Desa Golopongkor, dan seluruh staf pemerintahan Desa Golopongkor. Yang saya hormati Ketua BPD, Ketua BPD, ya? Kemai. Yang saya hormati seluruh BPD yang sempat hadir, itu Mai Ketua. Yang saya hormati Bapak Tua Golo Benten, Tua Golo Dube, dan seluruh orang tua saya yang ada di Dube, orang tua saya dari Roang juga, dan keluarga besar Roang. Lebih khusus pengajar saya, guru saya dulu, alhamdulillah puji Tuhan, dia menyaksikan anak muridnya bisa berdiri depan sini. Bapak Maksimus Mujur, terima kasih yang telah mendidik saya dulu selama saya ada di SDK Songrutu. Sekali lagi ilmu Bapak kami sudah terapkan, kami ada di sini, Bapak masih menyaksikan. Yang saya hormati tokoh ibu-ibu atau tokoh perempuan, generasi muda, tokoh agama, singkatnya kita semua yang hadir dalam acara malam hari ini, di mana di belakang tertuliskan perses anggota DPRD Dapil 1. Tentu saya yang ketiga
seperti yang disampaikan oleh Bapak Kades. Maka secara pribadi mengucapkan syukur kepada Yang Maha Kuasa atas rahmat dan hidayahnya. Hari ini cuaca menyejukkan kita, yang walaupun ada yang mengatakan ini pengganggu, tapi saya mengatakan ini adalah penyejuk bagi saya, dan mudah-mudahan penyejuk bagi kita semua. Maka untuk itu kita bersyukur hari ini atau malam hari ini kita dalam kondisi yang prima, kondisi yang masih segar sehingga bisa bertemu, tidak peduli dengan hujan. Yang tidak datang karena hujan karena mungkin kondisinya kurang bagus. Kita mendoakan mereka bisa kembali sehat esok hari. Keluarga besar yang saya hormati, reses saya hari ini desa yang keempat. Di beberapa desa, 3 desa, 4-5 kotak terop sudah padam. Tapi malam hari ini tapi jangan sampai menghilang kualitas dari pertemuan seperti ini. Karena saya yakin yang hadir malam hari ini punya unek-unek untuk disampaikan, yang mungkin pada 2 tamu sebelumnya belum sempat disampaikan. Keluarga besar yang saya hormati, tentu Bapak Blasius, Pak Agus sudah menyampaikan apa itu reses. Perlukah saya menyampaikan ulang? Perlu, Bapak Kades. Jadi ini kuliah umum, ya Pak. Dari reses itu kalau dibilang kepanjangannya masa rehat sidang anggota DPRD. Kalau sebelum ada atau dimulai persidangan untuk pembahasan dalam jangka waktu 1 tahun ke depan, maka seluruh anggota DPRD wajib ya, sekali lagi wajib turun menemui masyarakat untuk pertama melihat, yang kedua mendengar, yang ketiga merasakan langsung apa yang dilihat, apa yang didengar, apa yang dirasakan oleh masyarakat yang kita tuju. Yang kedua, reses itu difasilitasi dan dilindungi oleh undang-undang. Maka kalau ada yang tidak melaksanakan reses bagi anggota DPRD, ini perlu dipertanggungjawabkan karena sudah difasilitasi. Ya. Kalau tidak melaksanakan reses ada 2 kemungkinan. Pertama lagi sakit, yang kedua pura-pura sakit. Kalau sakit tidak butuh pertanggungjawaban, tapi kalau pura-pura sakit maka dia harus bertanggung jawab. Tentu yang ketiga ini lain dari yang lain Pak Kades. Malam hari, bukan permintaan saya malam hari, tapi permintaan Bapak Kades sendiri. Kalau saya kemarin minta ya pagi, tapi bukan Pak Kades, woi, doa temuan galung dolar ya keluarga seorang. Oh, giliran ngaku orang galung, giliran mau ngebalik gulai, tewat mon galung apa? Di saat reses inilah kami sebagai anggota DPRD sangat mengharapkan kehadiran keluarga besar semua untuk mendapatkan 3 hal tadi. Inilah ruangnya untuk menjadi rujukan kami membahas atau dalam pembahasan program tahun 2004.
Tapi kalau seperti beberapa titik yang tidak hadir oleh masyarakat, tentu apa yang harus kami sampaikan, apa yang harus kami perjuangkan di wilayah itu. Maka malam hari ini adalah perwakilan dari semua yang tidak hadir. Maka saya bilang tadi, yang hadir bukan berarti mengurangi kualitas, hanya kuantitas. Keluarga besar yang saya hormati, maka forum inilah untuk kami mendengar langsung apa yang dirasakan oleh keluarga semua. Tentu kami bukan satu-satunya untuk menyelesaikan soal itu, tetapi kamilah sebagai wakil rakyat untuk meneruskan suara masyarakat, suara keluarga itu disampaikan kepada pemerintah. Maka kita bersyukur di pemerintah sekarang ini berani mengambilkan terobosan sehingga kita merasakan jalan yang sangat bagus di seluruh wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Kecuali tetap merasa itu. Kita masih terngiang dalam telinga kita, dan saya masih catat, kita 2014, 2015 masih bertatih-tatih menuju Labuan Bajo. Dari sini pakai sendal jepit, celana pendek, dinggorang baru cuci kaki, baru ganti baju dan baru ganti celana. Tapi 2016 kita sudah tidak menggunakan itu lagi. Bahkan 2018 kita sudah merasakan seperti apa yang dirasakan oleh kota Labuan Bajo, jalan bagus. Dan hari ini terus kita rasakan itu. Bahkan wilayah selatan menjadi daerah yang sangat diminati orang hari ini. Maka itu pentingnya kami hadir langsung ke masyarakat untuk juga mendengarkan apa yang belum, mari kita perjuangkan bersama-sama. Tentu pilkada juga melahirkan bupati sesuai dengan harapan kita. Kecil pegadis, menggoreng pegadis, tema rasa lah bupati lain bahaya lah pantat tua. Keluarga besar yang saya hormati, dalam perjalanan reses saya yang 4 desa 4 titik, saya mau sampaikan. Ketika pokir kami atau dana aspirasi kami 1,5 M lagi di 2024, maka titik ini masih ada 200 juta untuk diperbutkan. 200 juta untuk diperbutkan. Kalau 1,3-nya sudah deal dengan beberapa desa. Kalau hari ini kita sepakat, tentu syarat dan ketentuan berlaku. Itu yang bagus. Nanti kita saring di saat kita diskusi apa menjadi prioritas untuk merebut yang ada ini. Tapi masih bisa juga utak-atik yang lain, Pak Kades. Tapi soalnya nanti kita lihat skala prioritas. Yang kedua atau yang berikutnya, saya sangat senang ketika ada teman DPRD datang di desa ini. Maka tentu semakin banyak anggota DPRD, ada banyak hal yang harus dititipkan, dan juga ada banyak teman nanti untuk membantu menyuarakan apa yang terjadi di desa ini. Nah, kalau kemarin Bapak Kades sudah titipkan ke Kakak Blasius, hondi te Kakak Blasius, hondi te Pak Agus, mereka titip ke situ lakukan. Karena kalau titip hal yang sama kepada 3 orang, ya mungkin 1 saja yang ngomong. Tapi kalau 3 orang dibebankan, karena ide merasa cewek maka hondi te. Kalau tidak terrealisasi, jangan datang lagi di desa ini. Saya kira begitu ultimatumnya Pak Kades. Karena ini suara rakyat, kucing. Tapi gue ini nggak goyang aku, mau titik baca titik mana Pak Agus, titik baca titik 14 yuk. Ya mungkin 1 saja. Tidak ada manfaatnya banyak yang datang kalau begitu. Iya. Keluarga besar yang saya hormati,
Saya punya cita-cita. Cita-cita ini mudah-mudahan disambut oleh generasi berikutnya. Karena secara pribadi saya mengatakan, kami ini tidak selamanya duduk di sana. Ketika kami mau berhenti, harus ada pengikut dari wilayah ini untuk menggantikan posisi itu. Kader. Tapi kalau ini belum siap, nah ini berarti bisa kekosongan kader kita berikutnya. Dari saya, untuk sementara beberapa tahun ini saya belum melihat ada yang mau mengikuti jejak. Kemudian jawab tete dan lengan kami DPR murah. Paling tinggi usia kami ini 4 periode. Kalau tidak 3 itu sudah pasangan maksimal. Kalau 4 bonus. Tapi jangan sampai lebih dari itu. Tetapi sangat disayangkan ketika kita tidak siapkan kader ke depannya. Siapa yang meneruskan itu? Si asing aku, ya mulailah belajar politik. Mulailah. Tapi kalau belum mulai, ketika yang di atas tumbang, maka semuanya kapan baru kita persiapkan lagi? Ini masih ada waktu. Pak Kades sudah dioprodi menjadi kepala desa. Asal suara bisa naik situ, kau turun, kau tetap sih. Naik. Kalau naik itu berarti ada tanda-tanda baik. Iya toh. Tapi masalahnya cuma 2 pasang kemarin. Kalau lebih, saya tidak jamin suara itu naik. Tetapi menurut hasil survei kami, Bapak Kades Golopongkor layak untuk warga desa Golopongkor. Tapi pertanyaannya, apakah masih mau tetap jadi kepala desa? Apa Kades? Ya ini pertanyaannya, dan ini harus siap ditantang. Hah? Tidak, kita harus mulai sekarang. Saya katakan kita harus mulai. Karena Beliling, saya sudah temukan 3 kader dan siap untuk 2029. Untuk 2029. Ketika dari sini belum siap, maka jangan sampai tongkat estafet saya ada di Beliling. Ini jujur saya mau sampaikan. Tinggal Pak Kades sekarang ini. Untuk sementara ini bila 2 desa ini semua Pak Kades yang saya lihat. Kades Golopongkor, bukan Kades yang lain. Tentu modalnya adalah menghimpun dan berlaku baik di semua keluarga. Tapi gue kalau jangan molor, ombeng gue kalau tuh ya lawan gaku nanti 2024, maka saya juga akan lawan ketika itu maju. Jujur, ya kok? Iya toh? Ayo bagaimana? Ini masih ada 1 kesempatan lagi. Kalau kesempatan pertama sudahlah. Kesempatan kedua, kau di sana, saya di sini. Tapi saya masih kasih 1 kesempatan lagi. Itu saya bilang, ketika kita selalu bersama, maka selalu kader siapapun pasti kita tetap sukseskan itu. Ingat, 2029 harus lahir sudah dari sini lagi. Sanggup Pak Kades? Karena masa jabatan berakhir di 2028. Iya toh? 2008 masa berakhir itu. Maka apa itu saya guru, apakah masih tetap nyaman di kepala desa
Pemenggoyang itu nyamar sama kurang. Kita cari sekarang siapa yang siap untuk 2009. Kita cari itu. Pak Sekdes siap. Tapi tiap gua jago negabung selak lain ho. Negabung selak lain ho sia-sia nih. Benar. Iya toh. Artinya kalau lahir dua dari sini pasti sia-sia. Dua-duanya pasti gagal. Itu secara teori dua-duanya gagal, tapi secara matematika belum tentu dua-duanya gagal. Kalau Pak Kades masih ragu jawab, saya beralih ke Pak Sekdes. Pak Sekdes siap betul ya? Siap. Tapi saya jawab tiap tahun maju 2024 negabung nah. Tapi siap untuk menghadapi 2009. Woi, murid di gerang tua aku udah murid. Tapi saya bisa berdiri seperti ini. Murid gimana itu? Bangga Pak Sekdes tidak siap. Tapi renung lah. Yo, penting aja balik renung. Jangan lupa Kades. Main lupa Kades balik kan lagi oke cok nama. Gue kan melantik bangga tahu lah. Itu kesukaan dia. Tapi tidak ada salahnya kalau mau jawab siap. Tapi bukan siap 2004. Kalau siap 2004 berarti kan nota serang nah. Tapi siap 2009 nota lirik nah. Tapi sekali lagi saya bilang, saya tidak mau selamanya seperti di tempat yang itu. Karena kalau kami tetap lama situ, kapan generasi belakang kita lahir? Kapan? Maka saya titipkan pesan, Pak Kades ragu menjawab, saya lempar ke Pak Sekdes tidak mau menjawab sama sekali. Saya melihat di Sohoto juga belum ada. Maka saya bilang kemarin, Pak Kades saya harusnya di Kolopongkor yang balik Pak Kades lakukan desa, lakukan diurang ini momen yang pas. Tapi sekali lagi saya katakan, Beliling sudah siap 3 generasi muda. Andaikan dari sini tidak siap, maka saya katakan 2027 saya katakan tongkat estafet lahir di Beliling. Bagaimana siap nomor? Nah ini juga salah satu materi yang harus kami sampaikan. Nah sekarang syaratnya apa? Pertama, kita jangan mewariskan politik uang kepada generasi muda. Jangan mewariskan uang kepada Jangan mewariskan politik uang kepada generasi muda. Bahkan kepada generasi tua. Ketika kita memilih karena uang, hukum karma pasti menanti. Itu pasti. Sia-sia isi asa-asa sekolah litio, tapi mereka punya kemampuan dalam hal politik, dalam hal keluarga. Tapi ketika kita untuk memilih tapi harus dengan uang, maka mereka takut untuk bertarung. Ini yang terjadi. Tapi saya sampaikan, tidak selamanya dengan uang untuk jadi, tidak. Karena kalau selalu mengatakan dengan uang pasti jadi, orang tahu ratusan juta, bahkan ada sampai miliaran tidak jadi. Ada yang tidak bermodalkan uang, hanya bermodalkan komunikasi baik dengan keluarga, sanak saudara, jadi. Umur jauh kasar, mata 1.500 suara, jadi. Mata 500 jadi. Ada. Ya karena itu tadi. Yang penting persiapkan dengan matang mulai sekarang. Bukan persiapan uang. Tapi setiap mobilisasi politik pasti uang, tapi bukan dengan uang untuk membeli suara. Kalau itu berarti kami meninggalkan kesan tidak baik kepada generasi berikutnya. Dan saya katakan, kalau untuk memilih saya, tapi harus minta uang, mohon maaf, jangan pilih saya. Karena saya tidak mau wariskan itu kepada adik-adik saya. Karena itu penyakit yang sangat berlarut-larut dan sangat mendalam, yang pada akhirnya nanti berakhir
penyakit apa nggak sama? Kronis. Bisa jadi kronis. Iya. Untuk itu keluargaku yang sangat tercinta, mari kita menghadapi pemilu 2024 dengan hati yang baik, memilih sesuai dengan hati yang baik. Jangan memilih karena dia menyiram uang. Itu mewariskan politik tidak baik kepada kita semua. Dan belum tentu dia siram uang banyak jadi, belum tentu. Mungkin yang tidak punya uang pasti kalah yang punya uang. Maka saya bilang tadi, siap memang generasi muda. Kalau orang sudah siap, mari saya ajak, Maya laku. Tapi untuk siap mereka paksa diri. Tapi tangguhnya aku ajak bapak kepala desa laku dia lain-lain tidur hari itu. Tapi saya katakan Pak Kades rawat baik-baik warga desa Golopokor. Kalau ada keluarga di sana, tetap Bapak Kades silaturahmi. Itu nggak punya jangkauan kepala desa. Tapi bagi yang belum menjadi kepala desa, kalau sudah siap, main. Saya ajak pertemukan dengan keluarga besar yang ada di Dapil 1 menghadapi 2029, bukan 2024. Coach Pak Sekdes, siap? Menang kembali karena makra tua aku sih. Justru geram tua support ketika aku ngompas siapa itu? Dina enggak pada tua-tua enggak tahu siapa lah. Kok saya pas itu? Hah? Yang kali? Karena dia nggak apa itu. Jadi keluarga besar yang saya hormati, saya menyampaikan 2014 kita bersama, sehingga saya memberikan banyak hal. Kunci Pekadis, ya. Tegi salah, baik salah. Tegi ceklah, baik ceklah. Salam tan. Begitu masuk 2019, kita berpisah. Kesana. Dari 34 tinggal 2 yang ada di TPS Bentang Bintang. Tinggal 2. Biasa takut dari 2 ke 34. Moga terbalik ya. Dari 34 ke 2. Tapi apakah saya sedih? Tidak. Kenapa tidak sedih? Karena bom saya isu keluarga aku tahu. Tangguhnya Rani itu kenapa Rani? Memerani setor becik. Jangan Rani. Memeterani itu setor dukung lagu Pak Kades. Maju lagi. Tidak. Tapi ini ada kesempatan. Tapi saya mengatakan 2009 harus lahir generasi dari salah satu dari 2 desa ini. Tapi yang ngajak Angkom saat itu, yang maka akan jadi lawan terus berikutnya. Gono pakar aku rahasia. Saya bertanya, apakah hanya cukup suara Golopokor? Tidak. Itu Pak Kades. Apakah cukup suara Golopokor untuk jadi? Tidak. Harus menyebar di 4 kecamatan. Asa itu, karena itu kan BPK orang gitu. Kau cukup satu desa kita akan menang lagi. Balik. Tuh, harus menyebar. Tapi kuncinya ketika start bersama, pasti kita sama-sama. Sekali lagi, ini pesan saya. Harus siap dari salah satu di 2 desa ini. Jangan sampai tongkatnya estafet hilang. Kalau dulu Pak Matius perintis, Pak Matius masih jalan, saya lahir. Pak Matius berhenti, berarti di wilayah kita masih ada orang. Takutnya 2009 saya berhenti, tidak ada ikut dari belakang, kosong, maka orang tepuk tangan. Ini pesan penting, ya. Dari TPS Benteng Duve dari 34 ke 2. Hah? 5. Si bos telur kok Pak laku.
Sebelum saya teh laku 3 saya tahu. Tapi di ruang dari berapa? Dia tidak berapa itu. Tapi naik drastis. Sehingga jangan heran setiap proposal di ruang saya bayar. Tahun ini akan turun lagi untuk ruang. Kapan benteng duve gitu Bapak Tugulu? Kapan? Saya tahu. Ini kasih. Saya tahu. Mau bawa proposal tapi soalnya Pak kasih. Mau baca, sotar soal lain lah proposal lah. Pulih meja 2019 kan. Pulih mulai itu kan. Karena prinsipnya sudah biarkan dia selesai dengan sendirinya. Karena kita untuk melangkah ke depan. Tapi umur soalnya tingkat sulit itu bisa atau cairnya turun bisa kan. Tereng-tereng lagi tuh ya. Kapan di kantor desa juga saya ganggu-ganggu, buat Cia juga tidak mau respon. Nah kok itu tantu solau dia tanpa proposal bro. Iya. Jadi karena komando lepak ada sana apa proposal lah. Darah di pasalnya tidak ada dendam itu pada desa. Karena kita ini kan masih muda. Kalau ada sifat dendam maka pasti kita Ini cepat masuk acara rumah. reses Bapak Bin. Jadi keluarga besar yang saya hormati, saya mau sampaikan bahwa pemilu 2024 ini pertarungan sangat keras. 18 partai politik yang bertarung. Di dapil 1 3 dikali 12, 18 partai politik kali 12 kursi. 12 caleg satu partai. Berapa itu? Kali masuk bisa itu? Supaya kalkulator lagi lah. Nanti kalkulator lah. Tapi perlu vero nembi lagu. Nete sa kalkulator ini lagi. Nah itu mah. 216. Hah? 216. 216 caleg yang bertarung di dapil 1 kali kalau bakal tercubang tahu bahkan rombong tahu. Bayangkan itu pasti di Duve nanti yang kampung yang sangat apa ya tiap tahun rame dan berkakura akan hadir lebih dari 50 caleg untuk meminta doa dan restu dari keluarga besar Benteng Duve. Kurang lebih 50. Bahkan mungkin nanti sekar hiat bendera hiat, sekar hiat bendera ho. Rame saat itu. Begitu hasil akhirnya rame-rame dapat suap, dapat telur. Yang hasil akhirnya ada yang tersenyum, ada yang tidak tersenyum. Nah itu pertarungannya pasti keras. Nah inilah yang menjadi pengaruh kita memilih berdasarkan kajian kita sendiri. Kalau ini baik kita pilih, memetedi anak ya leruditin. Tapi kalau gua jangan pilih aku karena bukan kampanye ini. Tapi saya hanya mau sampaikan kita memilih berdasarkan hati kita. Sekali lagi jangan memilih karena dia menebarkan rupiah. Ini warisan tidak bagus. Masa kayak mantan di ruang lain. Tangguh aja kalau itu siang masa lalu itu mah aku mau kubur di tega. Cukup tanya generasi muda lah kayu. Tadi asal balik tak kayu. Ya. Yuk. Tuh ini kalau tukang ngaji. Dari tukang ngaji tukang tantura gitu. Jadi mungkin itu hanya untuk selingan, tapi nanti konsentrasi kita kepada penyampaian suara dari keluarga semua. Tapi saya bilang, yang ada pos di saya tinggal 200 juta untuk kita bicarakan. Masa apa guys? Tinggal 200 juta. Itu tuh gue ngaci eksekusinya atau pas. Bagian. Sampai politik Pak aku situ nanti kata kuliah itu lah pasti lah itu. Itu kan kakak Blasius. Misalnya Pak Blasius bisa hadirkan 200 juta, kakak Agus juga bisa hadirkan 200 juta, saya punya juga misalnya malam ini bisa 200 juta, maka 600 juta masuk desa Golpokor. Tinggal itu tadi, maupun itu kan dikatakan kuliah itu lah. Ya. Jadi kita kembangkan lewat diskusi ya. Ya.
serba donor sama konggo pidato itu loba pidato tambah nyiap itu. Jadi keluarga besar yang saya hormati, lebih dari kurang saya mohon maaf. Yang salah itu datang dari saya sebagai manusia yang masih penuh belajar, yang baiknya itu datang dari Yang Maha Kuasa. Sibot ini arah dengan paling baik itu sibot ya bicara pakai itu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.